Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Untuk PDF-nya sendiri, di sini saya menggunakan PDF dari Bapak Zainal Arifin Masri. Terima kasih kepada beliau karena telah memberikan izin kepada saya untuk menggunakan PDF tersebut ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen modal kerja. Sebelumnya kita perlu lihat dulu kenapa sih perlu ada modal kerja ya. Jadi di dalam untuk memulai suatu kegiatan usaha di dalam sebuah perusahaan itu dibutuhkan dana atau modal yang biasa disebut dengan istilah modal kerja atau working capital. Gunanya apa? Untuk membiayai operasional perusahaan tersebut. Nah, perusahaan wajib memiliki modal untuk memastikan kelancaran kegiatan operasi dalam perusahaan ini sudah jelas ya. Karena kalau misalnya perusahaan tidak punya modal, maka bagaimana dia bisa memastikan kelangsungan dari perusahaannya tersebut, dari kegiatan usahanya tersebut ya. Misalnya tiba-tiba uangnya habis, maka terus untuk kedepannya bagaimana? Itu perlu. Makanya perusahaan wajib punya atau wajib memiliki modal ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, selanjutnya kita bisa bahas ya. Jadi di sini kita ke pengertiannya. Yang pertama, modal ya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada modal investasi. Yang kedua itu adalah modal kerja. Untuk modal investasi itu adalah modal yang digunakan untuk membeli aktiva tetap, misalnya tanah dan bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Ini adalah modal investasi yang digunakan untuk investasi, baik itu investasinya dalam bentuk memang benar investasi atau untuk penggunaan selama perusahaan itu berkegiatan. Nah, tetapi yang disebut dengan modal investasi itu adalah modal yang digunakan untuk membeli aktiva tetapnya. Misalnya tanah, bangunan, seperti itu. Nah, kalau modal kerja itu adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada untuk beli biaya bahan baku, berarti ya itu adalah modal kerja. Kemudian untuk membeli aktiva lancar ya. Nah, misalnya bahan baku, membayar tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ini adalah pengertian modal kerja. Maaf ya. Selanjutnya, ada konsep dalam manajemen modal kerja. Konsepnya ada 3. Yang pertama yaitu modal kerja kuantitatif. Yang kedua itu ada modal kerja kualitatif. Yang ketiga itu ada modal kerja fungsional. Kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama ada modal kerja kuantitatif atau yang disebut juga modal kerja kotor. Ya. Di sini Nah, modal kerja kuantitatif ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula, atau aktiva di mana dana yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Ya. Nah, di sini modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Nih ya. Ini adalah modal kerja kuantitatif. Selanjutnya ada yang namanya modal kerja kualitatif. Ya. Nah, tadi kan kalau misalnya di konsep kuantitatif, modal kerjanya hanya dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar saja. Maka pada konsep kualitatif ini, modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau
utang yang harus segera dibayar. Nah, maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan finansial yang harus segera dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Oleh karena itu, maka modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. Ya. Oke, likuiditas itu apa sih? Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Ya. Yaitu dengan ini ya, tanpa mengganggu likuiditasnya. Nah, jadi apa? Jadi yang digunakannya itu adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Modal kerja ini disebut juga dengan modal kerja bersih atau net working capital. Artinya apa sih? Yaitu kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Berarti untuk modal kerja kualitatif, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Karena selisihnya itu adalah yang bisa digunakan sebagai modal kerja perusahaan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya konsep kerja fungsional. Nah, kalau konsep ini yaitu mendasarkan pada fungsi dari dana yang menghasilkan pendapatan atau income. Nah, di sini modal kerja fungsional adalah modal kerja yang memberikan penghasilan langsung sesuai tujuan perusahaan dan satu periode akuntansi. Nah, modal kerja fungsional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada modal kerja. Ya, modal kerja di sini adalah kas ditambah dengan piutang dikurangi dengan profit margin ditambah dengan persediaan ditambah dengan penyusutan. Kemudian modal kerja potensial. Modal kerja potensial ini rumusnya adalah efek atau surat berharga ditambah dengan profit margin. Efek dan surat berharga itu sama ya. Kemudian ada bukan modal kerja, yaitu merupakan tanah, bangunan, mesin, aktiva tetap lainnya. Ini ya, ini adalah konsep modal kerja fungsional. Kita akan mencoba menghitung, ya ini. Ini seperti kalian lihat, ini adalah neraca dari PT Zara. Ya, nah ini adalah aktiva tetap yang sudah dikurangi dengan penyusutan. Oke, kita lanjut. Kita akan mencari ya modal kerja berdasarkan dari konsep-konsep tadi ya. Tadi konsepnya ada 3, yaitu modal kerja kuantitatif, kualitatif, dan juga fungsional ya. Kita yang pertama, ada yang namanya gross working capital. Ini tadi rumusnya sama dengan aktiva lancar ya, berarti tinggal kita masukkan aja. Berarti aktiva lancarnya berapa? Ini. Aktiva lancarnya adalah 341.850.000 ya. Harap diingat apabila ada tulisan seperti ini, ya nih yang saya blok. Ini artinya apa? Ini artinya adalah dalam ini 3 kan berarti ribuan kan? Ribuan, Rp itu adalah rupiah. Berarti dalam ribuan rupiah. Jadi di sini total aktiva lancarnya itu adalah 341.850.000. Ini sudah bisa langsung jadi. Kemudian ada yang kedua, ada net working capital. Rumusnya tadi adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Berarti ini ya dikurangi dengan ini. Ya. Berarti 341.850.000 dikurangi
Nih ya. Ini ya. Total utang lancarnya adalah 65.500.000. Dikurangi 65.500.000. Hasilnya adalah 276.350. Kita lihat ya. Nih. Oke, gampang ya. Selanjutnya ada yang namanya modal kerja fungsional. Nah, kalau modal kerja fungsional kan tadi ada modal kerja, ada modal kerja potensial, dan ada yang bukan modal kerja. Nah, di sini untuk modal kerja itu rumusnya adalah kas ditambah piutang dikurangi profit margin ditambah dengan persediaan ditambah penyusutan. Nah, sama dengan di sini 34.250. Kita lihat kasnya, benar nggak? Ya, ini ya. Kasnya ini. Kemudian piutang dagangnya ini ya. 112.400.000, kita lihat nih. Dikurangi dengan profit marginnya berapa? Saya pisahkan dulu ya. Nih, profit marginnya 30%. Selanjutnya ada persediaan ditambah penyusutan. Persediaannya berapa? Nih ya. Ini persediaannya 145.200. Kemudian penyusutannya berarti ini ya, 3 juta, 50 juta, dan juga 13.650. Ini kita jumlahkan semuanya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat tadi, profit marginnya 30%. Ya, berarti di sini ada piutang dikurangi profit margin. Berarti di sini kita masukkan piutangnya 112.400.000 dikurangi 30% dikali berarti dikali dengan ini. Ya. Seperti itu. Tadi persediaannya sekian, 145.200, kemudian 3 juta, 50 juta, 13 juta 650. Ya. Ini kita hitung. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung menghitung dengan menggunakan kalkulator, baiknya kalian hitung dulu profit marginnya berapa. Profit marginnya adalah 30%. Maaf ya. Tadi belum berarti. 30%. Ya, kalau gitu gini aja. 112.400 dikali dengan 30%. Ya, hasilnya adalah 33.720. Nah, kalau kalian mau baik lagi, berarti setelah kalian menjabarkan ini, tulis lagi di bawahnya sama dengan 34.250.000 ditambah 112.400 dikurangi 33.720, seperti itu. Jadi agar lebih gampang ya. Oke, kita sudah dapat 33.720. Berarti kita pertama-tama hitung dulu kalau mau langsung hitung pakai kalkulator ya. Ini 112.400 dikurangi profit marginnya tadi 33.720. Kemudian kita tambahkan dengan kasnya. Kasnya adalah 34.250. Kemudian ditambah lagi dengan persediaannya. Ditambah dengan penyusutan ya. Ini kalau kalian belum ditambahkan 3 juta tambah 50 juta tambah 13 juta, kalian kalau mau langsung menambahkan pakai kalkulator berarti langsung tambahin aja ya, berarti 3 juta tambah 50 juta tambah 13.650. Seperti itu aja
Ya, hasilnya adalah 324.780. Selanjutnya ada yang namanya modal kerja potensial. Nah, untuk modal kerja potensial rumusnya sendiri itu adalah efek atau surat berharga ditambah dengan profit margin. Nah, di sini surat berharganya ini ya, 50 juta ya. Berarti 50 juta ditambah dengan surat berharga profit margin tadi adalah 33.720. Dapatnya dari mana? Dari sini ya. Nih. 33.720 dapatnya dari sini. Nah, kalau ditambahkan ini kan tidak perlu ya, karena yang satu 50 juta ditambah 33.720 berarti tinggal 5 tambah 3 jadi 8. Nah, belakangnya kita ambil yang ini. Seperti itu, berarti 83.720. Ya, 83.720.000. Lanjut. Ada yang namanya bukan modal kerja. Untuk bukan modal kerja di sini, yaitu adalah tanah, bangunan, mesin, aktiva tetap lainnya. Nah, ini ya adalah aktiva tetap yang sudah dikurangi dengan penyusutan. Jadi, tanahnya itu, kalau tanah kan tidak ada penyusutan ya, jadi tanahnya tetap 120 juta, bangunannya ini adalah sudah dikurangi penyusutan, mesinnya juga sudah, aktiva tetap lainnya sudah, sehingga didapatkannya adalah di sini ya sama dengan total aktiva tetap. Ini ya. Ini adalah tadi sampai dengan konsep. Selanjutnya, ini ada manajemen modal kerja. Modal kerja dibagi menjadi dua. Ada modal kerja permanen dan ada modal kerja variabel. Untuk modal kerja permanen itu terdiri dari dua. Ada yang namanya modal primer, ya. Kemudian ada yang namanya modal kerja primer dan ada yang namanya modal kerja normal. Kemudian ada yang satu lagi tadi kan modal kerja permanen. Ada modal kerja variabel di dalam modal kerja. Itu yang pertama terdiri dari modal kerja musiman, yang kedua modal kerja skill, yang ketiga adalah modal kerja darurat. Nah, apa sih itu manajemen modal kerja dan modal kerjanya? Nah, di sini modal bersifat sangat vital atau sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan adanya modal, perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Setiap usaha atau bisnis yang dilakukan, baik bisnis kecil maupun bisnis yang besar, membutuhkan dana untuk memulai bisnis. Nah, oleh karena itu kita harus tahu jenis-jenis modal yang ada di dalam dunia usaha. Nah, yang pertama itu ada yang namanya modal kerja permanen itu adalah modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, ya, di sini modal kerja permanen atau permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki oleh perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Nah, ini ada dua ya, tadi modal kerja primer dan modal kerja normal. Nah, modal kerja primer atau primary working capital itu adalah modal kerja yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Jadi, atau modal kerja minimal yang harus tersedia pada perusahaan ya. Ini adalah modal kerja primer atau primary working capital. Selanjutnya ada yang namanya modal kerja normal atau normal working capital, yaitu presentasi dari jumlah modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal atau modal kerja yang harus tersedia pada kapasitas normal.
Ini dari jenis modal kerja permanen. Yang kedua ada modal kerja variabel atau variable working capital ya. Ini yaitu modal kerja yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam satu perusahaan. Modal kerja variabel sendiri dapat dibedakan terdapat beberapa jenis ya. Ini yang pertama musiman, skill, kemudian darurat. Kita bahas dari yang modal kerja musiman atau seasonal working capital, yakni perubahan modal kerja yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim atau modal kerja yang modalnya berubah sesuai musim. Ya, biasanya berarti musiman. Kalau misalnya memang lagi sedang musim berarti nanti akan banyak dibutuhkan modal kerja ya. Karena apa? Karena yang beli juga nanti banyak. Jadi di sini modal kerja variabel itu musiman sesuai dengan musim. Ya, kalau misalnya musim ini ya seperti lebaran ya, kalau saya contohkan seperti lebaran. Lebaran itu orang pasti beli apa? Pertama, sirup. Kemudian apa? Kemudian biskuit. Ini ya. Jadi ketika lebaran ya, ini mereka harus punya modal untuk nanti membuat produknya. Berarti harus ada kalau misalnya untuk biskuit ya, kemudian sirup, berarti kan mereka sebulan sebelumnya itu mereka sudah harus siap untuk persediaannya. Kenapa? Karena pas puasa dan lebaran orang pasti banyak yang beli. Seperti itu ya, ini salah satu contoh dari modal kerja musiman. Jadi ini ya, itu adalah modal kerja yang modalnya berubah sesuai musim. Jadi kalau misalnya memang pas mau puasa, berarti kan sudah pasti kita harus punya stok untuk pada saat nanti puasa. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua, ada yang namanya modal kerja siklis atau cycle working capital, yakni perubahan modal kerja yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur atau ya dengan kata lain modal kerja yang berubah seperti berfluktuasi konjungtur. Ini ya. Ini siklis ya. Jadi ada siklusnya. Ya. Kemudian ada yang ketiga, ada modal kerja darurat. Nah, modal kerja darurat itu ada atau emergency working capital, yaitu perubahan besarnya modal kerja yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Atau ya, dengan kata lain ya, modal kerja yang perubahannya tidak bisa diprediksi atau di luar kemampuan perusahaan. Ya, untuk bagian 1 sampai di sini dulu ya, kita lanjut ke bagian kedua setelah ini ya.